Ya, di zaman yang serba canggih ini siapa sih yang nggak kenal Google? Karena memang mesin pencari ini juga menjadi salah satu yang cukup diandalkan oleh siapapun apabila ingin mencari informasi dengan cepat ya langsung aja tanya ke Mbah Google. Bahkan saking sudah terlalu ketergantungannya jutaan umat manusia di bumi ini sama Google saat kemarin Google mengalami down, tak sedikit pula para pengguna Google yang merasa ikut terdampak dan juga terganggu atas kejadian yang dialami Google tersebut. Lalu apa yang menjadi Google sempat mengalami down di hari kemarin, selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Google Down Dunia Digital Gulita. Ya, ada kita perhatikan juga dan juga bercerita sedikit terkait kronologis yang terjadi tepat pada hari Selasa kemarin, Selasa 9 Agustus 2022 atau tepatnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, mesin pencari Google tiba-tiba tidak bisa diakses oleh para penggunanya. Di mana siapapun yang menggunakan mesin pencari ini, Google tidak bisa merespon keyword yang Anda ketikkan atau mencari informasi yang Anda butuhkan. Sontak di berbagai lini media massa pun banyak dari warganet yang bertanya-tanya, ada masalah apa begitu yang terjadi pada Google ini sehingga tidak bisa digunakan atau Google sedang mengalami server down. Atas kondisi tersebut, data dari Down Detector di mana memang menyebutkan ada sebanyak 42.000 pengguna Google yang merasa terganggu dan melaporkan kejadian dari downnya mesin pencari ini. Dan akhirnya kurang lebih sekitar 45 menit berselang Google pun baru bisa diakses kembali oleh para penggunanya setelah sebelumnya apapun yang Anda ketikkan tidak akan ada respon atau Google tidak akan memberikan informasi ataupun menuju informasi yang Anda cari. Nah, memang apa sebetulnya yang memang menjadi penyebab dari downnya Google pada hari kemarin ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ada kita bertanya-tanya terkait apa sih penyebab Google bisa down pada hari kemarin karena memang menilik informasi yang diberikan langsung oleh Google setelah terjadinya server down pada hari kemarin. Google pun memberikan klarifikasi resmi dan meminta maaf pada para pengguna atas kejadian yang terjadi pada hari kemarin. Di mana menurut pihak Google penyebab tidak bisa diaksesnya Google atau sempat mengalami down beberapa saat dikarenakan adanya masalah dari pembaruan software yang memang berdampak pada Google Search dan juga Google Maps. Mesin pencari dengan kunjungan 45 miliar lebih pengguna atau terbanyak di dunia ini pun juga mengklarifikasi terkait adanya ledakan yang mana memang terjadi di data center yang dimiliki oleh Google sesaat sebelum Google mengalami down. Lalu juga kalau kita perhatikan juga keterangan lebih lanjut menjelaskan bahwa data center Google yang berada di Iowa, Amerika Serikat mengalami ledakan yang diakibatkan oleh arus listrik dan menyebabkan 3 insinyur listrik Google harus diangkut ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar yang serius. Adapun bicara terkait data center yang dimiliki oleh Google pada saat ini pun kini Google sudah memiliki sebanyak 14 pusat data mereka di Amerika Serikat dan total ada sebanyak 23 pusat data yang tersebar di seluruh dunia. Data center atau pusat data difungsikan bagi Google untuk menjaga agar semua memang produk serta layanan Google bisa tetap aktif dan berjalan sepanjang waktu. Lalu kira-kira apa saja dampak yang ditimbulkan dari kejadian downnya Google pada hari kemarin kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, apalagi kita juga melihat begitu ya apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari downnya Google pada hari kemarin di mana memang ternyata cukup banyak ya tapi juga menjadi wajar sih apabila banyak yang terkena dampaknya karena memang pengguna Google saat ini pun masih jadi yang tertinggi di antara search engine ataupun website lainnya di muka bumi ini dilaporkan pula sebanyak 1.338 server yang tersebar di 40 negara di dunia pun juga ikut terimbas dari kejadian yang menimpa Google. Jadi memang bukan hanya warganet Indonesia saja yang kemarin tiba-tiba begitu ya, tidak bisa mengakses Google. Namun ada dari 40 negara, warganet dari 40 negara juga terkena dampak dan juga ikut terkendala dari downnya Google yang ikut memberikan efek pula pada Google CS. Seperti halnya ada YouTube, Google Maps, dan lain-lain juga diinformasikan mengalami kendala saat ada ataupun saat diakses. Waktu Google mengalami down menilik terkait nilai kerugian yang terjadi akibat downnya Google pada hari kemarin. Kalau kita lihat begitu ya sampai sejauh ini kami pun belum mendapat informasi ataupun klarifikasi berapa total nilai kerugian yang diterima oleh Google begitu karena memang kemarin sempat down servernya apabila kita mengamati. Tapi kalau misalnya dari lihat juga dari kejadian serupa yang juga ikut memberikan kerugian yang luar biasa bagi YouTube beberapa waktu lalu atas downnya selama 37 menit sudah mampu memberikan nilai kerugian sebesar 23
miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bukan dolar tapi rupiah. Tapi kalau misalnya kita lihat juga cukup banyak tentunya, angkanya juga sangat banyak. Andai kalau kita misalnya coba membayangkan juga, terbayang juga andai kemarin Google sempat down kurang lebih 45 menit lamanya, nilai kerugian yang dihasilkan pun potensi angkanya bisa saja lebih besar. Apalagi bukan sekali ini saja, Google pernah mengalami down dan juga diketahui juga menurut informasi yang beredar pada tahun 2020 dan 2021, Google juga sempat mengalami kejadian serupa atau mengalami down tidak dapat diakses beberapa saat oleh para penggunanya di seluruh dunia. Semoga dengan kejadian ini Google juga semakin berbenah diri, walaupun memang tidak ada yang bisa menduga kejadian apapun yang akan terjadi di depan nanti, tapi setidaknya antisipasi super ketat juga perlu dilakukan agar tidak terjadi permasalahan serupa yang menimbulkan kerugian besar di masa yang akan datang.